Halo, perkenalkan nama saya Christine Tiwari, NPM 1214201210236, kelas D, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dari dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, SKEP, MKEP, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Yang pertama kita akan masuk pada pengertian. Sistem kardiovaskular merupakan sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Kita akan masuk ke jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pemompa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan sebagai salah satu indikator kehidupan. Jantung terletak di rongga toraks di antara kedua paru dan berada di tengah dada, sedikit ke sebelah kiri sternum dan berada kira-kira 5 cm di atas processus xiphoideus. Ukuran jantung panjang kira-kira 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat sekitar 200-425 kg. Selanjutnya, jantung berbentuk seperti kerucut, seperti piramida terbalik, dengan apeks berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah. Hubungan jantung: atas yaitu pembuluh darah besar, bawah yaitu diafragma, setiap sisi yaitu paru-paru, belakang yaitu aorta descendens, oesophagus, dan columna vertebralis. Kita akan masuk pada lapisan otot jantung. Yang pertama, epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, yang berikut endokardium atau lapisan terdalam. Ruang dalam jantung. 1. Atrium dextra berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik yang mengalir ke ventrikel kanan. Terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. 2. Ventrikel dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventrikel dextrum dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih dari atrium kanan terdiri dari 1. Valvula tricuspidal, 2. Vulva pulmonalis. 3. Atrium sinistra. Yang pertama, ruang berdinding tipis. Yang kedua, letaknya di bagian belakang jantung. Yang ketiga, 2 vena pulmonalis pada tiap sisi 4. Yang berikut, ventrikel sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventrikuler sinistra dengan aorta melalui osteum aorta. Terdiri dari yang pertama, valvula mitralis, yang kedua, valvula semilunaris aorta. Katup jantung. Katup atrioventrikuler disebut karena letaknya di antara atrium dan ventrikel. Katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah daun katup, yaitu katup tricuspidalis, sedangkan katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri mempunyai 2 buah katup, disebut katup bicuspidalis atau katup mitral. Selanjutnya, katup semilunar terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh ini
dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara aorta dan ventrikel kiri. Kedua katup semilunar terdiri dari 3 daun katup yang berbentuk sama simetris disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin serabut. Kita akan masuk pada peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu yang pertama, arteri koronaria berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium, dextra dan ventrikel kanan. Yang kedua, arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. Yang ketiga adalah aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Selanjutnya kita akan masuk pada elektrofisiologi sel otot jantung. Aktivitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Selanjutnya bunyi jantung. Bunyi pertama, menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel. Yang berikut adalah panjang dan rata. Bunyi kedua, menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Kita akan masuk pada sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke area seluruh tubuh. Fungsinya adalah mengangkut darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari yang pertama, aliran darah koroner, yang kedua, aliran darah portal, yang ketiga, aliran darah pulmonal, dan yang terakhir adalah aliran darah sistemik. Komponen pembuluh darah yang pertama, arteri, berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruhan jaringan tubuh. Dinding arteri kuat dan elastis. Kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut jantung. Yang kedua, arteriola merupakan cabang paling ujung dari sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Arteriol mempunyai dinding yang kuat sehingga mampu kontriksi atau dilatasi beberapa kali ukuran norma sehingga dapat mengatur aliran darah ke kapiler. Yang ketiga, kapiler merupakan pembuluh darah yang halus berdinding sangat tipis yang berfungsi sebagai jembatan di antara arteri atau membawa darah dari jantung, dan vena membawa darah kembali ke jantung. Yang keempat, venula. Dari kapiler darah mengalir ke dalam lalu bergabung dengan venul lain ke dalam vena yang akan membawa darah kembali ke jantung. Yang terakhir adalah vena. Vena memiliki dinding yang tipis, tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri, sehingga vena dapat mengangkat darah dan volume yang sama tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan. Selanjutnya, sistem pembuluh limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan satu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstital ke dalam darah. Pembuluh limfe dapat mengangkat protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke kapiler darah. Sistem limfe terdiri dari 1. Ductus lymphaticus dextra, 2. Ductus lymphaticus sinistra, 3. Nodus lymphatici, 4. Kapiler limfa. Yang berikut adalah fisiologi vaskuler.
Sistem vaskuler memiliki peran penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi: A. Arteri, mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. B. Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. C. Kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. D. Venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. E. Vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dalam aliran arteri adalah: A. Aliran darah dalam pembuluh darah. B. Tekanan darah arteri, yaitu sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. Yang berikut analisis gelombang nadi. Dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. Yang berikut faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri, sedangkan pembuluh dan aliran vena, yaitu: 1. Tekanan vena biasanya sangat rendah. 2. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. 3. Kurva denyut nadi. Vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif. Yang berikut kecepatan aliran darah vena, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena, dan yang terakhir pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Demikian materi yang saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.